Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua FUI Cendol Kuning, yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Indonesia Kota Cirebon, yang saya hormati Ketua Majelis Mujahidin Kota Cirebon, yang saya hormati Ketua Jamaah Ansor Syariah Kota Cirebon, dan beberapa yang belum saya sebutkan satu persatu, dan para jamaah yang telah bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Puji syukur berkasih kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan pengikut Islam hingga yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang rahimahullah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahim dan juga dalam melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah, dan akan kita lanjut dengan menambah sedikit waktu itikaf kita guna menambah ilmu kita dalam kajian khusus untuk nahi mungkar yang ada di Kota Cirebon. Sebelum saya dimulai, dimohon waktunya untuk Anda Hafiz Ghazali untuk membacakan salah satu ayat Al-Quran. Waktunya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, sebelum dimulai kita sedikit memberikan satu ulasan tentang satu keprihatinan yang ada di kota kita tercinta dengan momen hari ini, di mana kita dalam beberapa waktu ke depan, hampir 3 pekan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Di mana yang harus kita lakukan sebagai diri, sebagai keluarga, sebagai warga masyarakat Kota Cirebon adalah bagaimana menghadapi atau juga menjelang Ramadan ini kita dengan berbangga hati, kita dengan senang hati, kita dengan gembira menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi miris sekali seperti apa yang pernah kita saksikan bersama dalam beberapa waktu terakhir di kota kita tercinta ini. Kita lihat makin ramai di medsos, makin kencang untuk urusan masalah daruratnya tentang kemaksiatan dan beberapa kegiatan lain yang arahnya pasti mengundang berkah Allah. Maka kesempatan malam hari ini kami dari FUI, Forum Umat Islam Jaya Kuning, berinisiasi memiliki inisiatif untuk bisa melakukan menjadi garda terdepan di Kota Cirebon untuk menghadapi langkah-langkah ini. Yang pertama perlu diketahui bahwa kami telah juga melaksanakan audiensi di kantor DPR Kota Cirebon tentang bagaimana kita menyikapi menghadapi bulan suci Ramadan untuk masyarakat Cirebon agar bisa melaksanakannya tanpa halangan dan dengan hikmat, sehingga beberapa keinginan dari masyarakat Cirebon telah tersampaikan melalui forum itu. Tidak lanjuti dengan malam ini, bahwa kita juga tetap melaksanakan satu kegiatan menghibur dengan mengundang narasumber dari rekan-rekan kita sendiri dari Dewan Dakwah Islam Indonesia dan juga Majelis Fikih. Insya Allah pada malam ini kita akan mendapatkan satu ilmu tentang hal-hal yang menyangkut tentang nahi mungkar. Untuk itu, kalau sampaikan tadi, saya ulas sedikit tentang bagaimana mengajak masyarakat Cirebon untuk tetap hidup berislami baik, hidup berislami, bagaimana pemimpin juga membuat satu tatanan atau juga aturan, bahkan mungkin dalam membahas lebih baku di beberapa daerah mengacu kepada poin-poin Islam yang dimaksud itu. Bagaimana tentang masalah alkohol atau miras atau khamar. Kalau bicara masalah dalam Quran, hampir banyak. Yang jelas tersampaikan juga yusqawna bi rahiqin makhtum khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang harus berlomba-lomba sebetulnya untuk masalah khamar, kita semua nanti kebagian khamar. Penduduk surga, orang-orang muslim yang beriman itu pasti kebagian khamar, disediakan.
tapi bukan berduduk di sini. Tapi nanti dia ada jelas. Artinya berduduk di sini tentang Muhammad adalah satu kesalahan, satu kemungkaran. Maka dijelaskan bahwa sebaiknya itu tetap di penjara untuk bisa diarahkan. Baik, itu yang kita sampaikan dari dua materi. Jadi tadi barusan masuk ada dari salah satu jemaah yang menanyakan, Pak Ustaz, judul undangannya apel siaga. Artinya apa sih? Apel siaga artinya apa? Perlu dijawab. Apel siaga. Terus goalnya apa acara ini? Goalnya itu maksudnya titik bidiknya apa? Arahnya apa? Hasil akhir outputnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada malam ini apa yang disebut apel siaga. Apel siaga adalah kita bersiap diri, mempersiapkan bahwasanya kota Cirebon ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, maka harus diobati. Apa manfaatnya acara ini? Acara pada malam hari ini adalah yang pertama untuk menjelaskan kepada umat tentang risalah amar ma'ruf nahi munkar, bahwasanya dalam Islam ya tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan kemungkaran, tidak dibolehkan. Goalnya apa? Targetnya adalah yang pertama agar masyarakat kita tercerahkan dengan pemahaman yang benar tentang haramnya minuman keras, tentang larangnya perbuatan kemaksiatan, haramnya perbuatan kemungkaran, dan tempat-tempat ya hiburan malam yang di dalamnya beredar minuman keras, kemudian beredarnya pula wanita-wanita yang syahwat, kemudian musik-musik yang mengundang sahabat, itu adalah tempat-tempat kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhi perbuatan tersebut. Supaya apa? Supaya mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, goalnya apa? Menahan turunnya azab Allah. Menahan turunnya azab Allah. Ya. Karena keberadaan kita yang masih beristiqamah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan, ya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu bisa menahan murkanya Allah, bisa menahan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya keutamaan dari acara pada malam hari ini. Ya Allah a'lam. Jangan dulu kan, biar kita juga masih perlu saja. Satu lagi Zat, ada pertanyaan. Poin datangnya dari undangan hampir 2.000 orang, yang datangnya cuma 200. Nama saya. Ya, para nabi dan rasul berdakwah itu ya mengajak, menyampaikan kebenaran, bukan mencari pengikut, banyak pengikut. Kalaulah dakwah diukur dengan banyaknya pengikut yang diikuti, maka tentunya Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang pertama kali gagal dalam berdakwah. Karena Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam dikerjakan, namun mendapatkan pengikut hanya segelintir orang. Dalam Ibnu Katsir disebutkan sekitar 27 puluhan seperti itu. Jadi menyampaikan kepada umat tentang kebenaran risalah dakwah yang datang dari Rasulullah SAW. Masalah hidayah, masalah apakah itu menerima atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu lagi Zat, baca lagi bagaimana dari WA-nya saya nggak hafal. Ini sampai dari beberapa orang kebakaran jiwa bisa dibaca filenya. Ya katanya kalau apel siaga itu identik dengan keliling-keliling sampai mereka miras terus mencipta miras. Apa itu?
Sweeping. Betul. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada tahapannya. Ya, ketika ya, ilmunya dipelajari sebelum kita melangkah ilmunya dulu. Ya, jangan sampai baru melangkah kemudian kita belajar ilmunya. Sudah melangkah baru belajar ilmunya. Ini kata. Kebanyakan kita belum mengilmui tapi sudah melangkah. Nah, acara pada malam hari ini adalah salah satu mengilmui syariat dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan sweeping itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar jelas ada syariatnya, definisinya ada rukunnya, ada tahapan-tahapannya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika kita menunaikan amar ma'ruf nahi munkar itu bernilai ibadah, bukannya sweeping ya, gerdak duduk nggak karuan ya, kemudian pecah sana pecah sini, kemudian menimbulkan perbuatan yang ya kurang baik seperti itu. Nah, adapun masalah penyitaan barang-barang itu adalah ya, tugas dari ya, aparat kepolisian karena mereka ya mampu dalam hal seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan tercerahkan apa yang sudah dipertanyakan dari beberapa pertanyaan tadi berjemaah. Dan kebanyakan ini kita bicara dengan sumber-sumber. Jadi kayaknya saya mau itu ada waktu sedikit untuk kita review. Jadi saya kangen sama sahabat-sahabat saya dari Solo, Masya Allah, ambil Solo, biar barangkali ada masukan atau juga nasihatnya. Kita sharing kalau urusan masalah nahi munkar kira-kira kita di undangan 2 juta yang datang 200. Monggo ya kan ada sesi lagi. Monggo. Waalaikumsalam. Mau sedikit mau banyak kalau istiqomah menegakkan amar ma'ruf itu akan menjadi satu poin yang terbaik karena yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf itu dia bisa dimasukkan dalam kategori dalam tradisi dan bisa berkaitan dengan umat ini bahwa ini adalah daya berhubungan pada kaum ada dari kata tahu masalah. Jadi ciri-ciri orang yang menjadi kategori wanita manusia itu dia selalu dohiri apakah seperti lalui. Jadi menampakkan kebenaran dan dia beramal malu senantiasa beramal malu dan akhirnya mudah-mudahan walaupun kita sedikit ketika istiqomah insya Allah juga dapat menggunakan. Semuanya itu pasti berawal dari sedikit kita. Semuanya pasti berawal dari sedikit kita. Kalau sedikitnya sudah solid, insya Allah mungkin semua nanti akan mengikuti. Maka soliditas dulu di antara kita. Walaupun itu Allah. Ya, terus mudah-mudahan tadi walaupun singkat apa yang saya sampaikan tadi dari Amir Jemaah Solo saya menggugah lagi, memantik lagi ada apa yang ada di diri kita tentang masalah ciutnya hari ini dari 2000 orang yang terundang hanya datang 200 kan gitu ya. Di beliau banyak bukan berarti satu kekuatan tapi sedikit dengan istiqomah dan kesungguhan itu bisa mengalahkan segala kita kira-kira ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita kembali karena terus terang hadir Rasulullah untuk menyambungkan di kota-kota cinta ini memang beberapa waktu terakhir hampir seperti terjerumus. Maka mulai sekarang kita mulai dibagikan dengan pengumuman yang sudah mulai hangat lagi menjelang bulan Ramadan.